Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miftah dari Fakultas Ilmu Tarbiyah Prodi Pendidikan Agama Islam di Universitas Islam Negeri Raden Mas Said, Jakarta. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang penulisan proposal studi pustaka atau penelitian literary research. Topik ini saya angkat untuk memenuhi tugas penelitian kepustakaan yang diampu oleh Bapak Abdul Halim Penghuni. Di sini, di kesempatan ini, saya akan menjelaskan beberapa hal mengenai penulisan proposal studi pustaka, yaitu yang pertama tentang penulisan latar belakang proposal studi pustaka atau penelitian kepustakaan, yang kedua tentang penulisan bab 2 pada proposal penelitian kepustakaan, dan yang terakhir penulisan bab 3 pada proposal penelitian kepustakaan. Sebelum ke materi inti, sebenarnya apa sih itu penelitian kepustakaan? Jadi penelitian studi pustaka atau penelitian kepustakaan adalah kegiatan penelitian yang dilakukan dengan cara pengumpulan data dan informasinya dengan bantuan berbagai macam material. Materialnya yaitu maksudnya bisa melalui buku referensi, jurnal, artikel, catatan atau koran ataupun majalah dan lain sebagainya. Masih banyak lagi. Lalu bagaimana cara penulisan latar belakang pada proposal penelitian kepustakaan yang baik? Nah, ada beberapa hal di sini. Yang pertama yaitu dalam penulisan latar belakang proposal penelitian kepustakaan, kita mengkaji terlebih dahulu material yang akan kita bahas, entah itu dari buku, jurnal, artikel, ataupun yang lainnya yang saya sebutkan tadi. Nah, yang kedua yaitu setelah kita mengkaji materialnya, kita selanjutnya mencari keunikan dalam material yang kita kaji. Hal ini bertujuan untuk agar kita mengetahui apakah material tersebut layak dan bisa kita jadikan sebuah penelitian. Yang ketiga yaitu menemukan penyimpangan yang tidak sesuai dengan standar yang ada. Selain mencari keunikannya, kita juga mencari hal apa saja yang menyimpang dengan standar yang ada. Standar yang dimaksud di sini adalah baik dari standar keilmuan maupun standar aturan dalam penulisan karya ilmiah. Di sini kita mencari yang selanjutnya yang keempat yaitu di sini kita sebagai peneliti kita mencari detail yang ingin kita tulis, yang ingin kita temukan fakta permasalahannya, dan selanjutnya kita tentukan fokus permasalahannya, dan juga tidak lupa kita berikan data-data untuk memperkuat dan membuktikan bahwa permasalahan yang sedang kita ingin teliti terjadi atau ada sebuah penyimpangan. Nah, setelah itu yang terakhir kita berikan solusi untuk memecahkan dan menyelesaikan masalah yang ada. Nah, itu tadi tentang sedikit tips dalam penulisan latar belakang pada proposal penelitian kepustakaan. Nah, yang selanjutnya yaitu pada penulisan bab 2 di proposal penelitian kepustakaan. Pada bab 2 ini kita akan lebih baik mencari referensi yang aktual dan terkini, yang mana referensi tersebut dapat menguatkan pembahasan mengenai judul dan permasalahan yang kita bahas. Referensi yang kita ambil bisa bersumber dari jurnal, buku, berita, dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Setelah itu, langkah selanjutnya yaitu kita deskripsikan teori-teori yang telah kita baca dari berbagai sumber ke bentuk tulisan dengan bahasa kita sendiri. Jangan kita hanya mengcopy paste dari hasil penelitian orang lain. Itu adalah merupakan hal yang tidak baik. Nah, setelah itu jangan lupa juga sumber bacaan yang kita kutip atau yang kita gunakan sebagai landasan untuk mendeskripsikan teori harus kita cantumkan, bisa dalam bentuk footnote ataupun juga body note. Nah, dalam pembahasan bab 2 juga terdapat penelitian terdahulu
Nah, dalam penelitian terdahulu kita cari persamaan dengan hal yang sedang kita teliti, terlebih dalam hal perbedaan. Deskripsikan secara jelas antara hasil penelitian antara penelitian orang lain dengan yang kita teliti. Hal ini bertujuan agar nantinya pembaca dapat memahami dan menganalisis perbedaannya, sehingga tercetus pemikiran baru dalam kajian teori yang kita bahas atau yang sedang kita bahas. Selanjutnya, penulisan bab 3 pada proposal penelitian kepustakaan. Pada bab 3 proposal penelitian kepustakaan ini ada beberapa hal komponen yang harus ada. Semua komponen tersebut menunjukkan langkah-langkah yang kita lakukan untuk memperoleh data dan menganalisisnya. Komponen yang pertama yaitu jenis penelitian, setting penelitian, sumber data, teknik dan instrumen pengumpulan data, dan yang terakhir ada teknik analisis data. Di sini saya akan membahas satu persatu terlebih dahulu. Yang pertama dari jenis penelitian. Jadi jenis penelitian ini bahwasanya peneliti perlu menjelaskan apa jenis penelitian yang ia gunakan. Nah, tujuannya apa? Tujuannya agar pembaca bisa memahami apa kegiatan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Pada bagian ini, peneliti bisa menggunakan beberapa definisi mengenai penelitian kepustakaan berdasarkan bisa dari pendapat beberapa para ahli. Yang kedua yaitu setting penelitian. Penelitian kepustakaan perlu menetapkan setting penelitian. Tujuannya untuk menetapkan di mana peneliti bisa mendapatkan data penelitian. Penelitian ini bisa dilakukan di perpustakaan. Data penelitian juga bisa diperoleh dari toko buku dan internet. Selanjutnya yaitu sumber data. Sumber data berkaitan dengan bahan-bahan yang menjadi bahan penelitian. Bahan penelitian berkaitan dengan topik yang akan diteliti. Sumber data bisa dipisahkan antara sumber data primer dengan sumber data sekunder. Yang selanjutnya yaitu teknik dan instrumen pengumpulan data. Pada bagian ini peneliti harus menjelaskan dengan cara apa data diperoleh dan instrumen apa yang digunakan untuk memperoleh data yang diambil. Nah, teknik pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan bisa dilakukan dengan dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, entah itu catatan buku, makalah, artikel, ataupun juga jurnal. Nah, instrumen penelitian yang digunakan bisa berupa daftar checklist, klasifikasi bahan penelitian, skema atau peta penulisan, dan format catatan penelitian. Teknik pengumpulan data pada penelitian kepustakaan merupakan menentukan lokasi pencarian data. Setelah lokasi ditentukan, mulailah mencari data yang diperlukan. Pada tahap ini, peneliti harus bisa membaca data. Nah, ada dua cara dalam membaca data, yaitu yang pertama membaca pada tingkat simbolik. Seseorang peneliti tidak mungkin akan membaca seluruh sumber yang didapatkan. Cara cepatnya dengan menangkap sinopsis dari buku, bab, subbab, sampai pada bagian terkecil dari buku. Hal ini sangat penting dilakukan untuk mengetahui peta penelitian. Hasilnya akan dicatat dan kartu hasil dari penelitian akan dicatat dalam kartu data dan diberikan kode sesuai dengan peta dan kategori penelitian yang dilakukan. Nah, yang kedua bisa dengan menggunakan atau membaca tingkat semantik. Membaca data yang telah dikumpulkan dengan lebih terperinci, terurai, dan menangkap esensi dari data tersebut. Ini membutuhkan ketekunan karena setiap poin yang dibaca harus dilakukan analisis dalam data tersebut. Peneliti harus mendahulukan data yang bersifat primer. Jika sudah dianggap dianggap cukup dalam pengumpulan data primer, selanjutnya peneliti bisa mengumpulkan data yang bersifat sekunder.
Yang terakhir yaitu teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kepustakaan bisa dengan menggunakan metode analisis isi atau content analysis. Analisis isi adalah sebuah alat penelitian yang difokuskan pada konten aktual dan fitur internal media. Analisis ini digunakan untuk menentukan keberadaan kata-kata tertentu, konsep, tema, frase, karakter, atau kalimat dalam teks atau serangkaian teks. Nah, itu tadi cara penulisan dalam proposal penelitian kepustakaan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika masih ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada kesalahan, itu datangnya dari saya, dan jika ada kebenaran, itu datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.